tentang tanah, hara, dan air ya, serta hubungannya dengan tumbuhan. Ya. Mungkin kita ada 3 kali pertemuan untuk ini, kemudian mungkin yang terakhir nanti kita tentang metabolisme N. Kalau Bu Pinta udah masuk belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Bu Pinta ngasih apa? Respirasi. Respirasi, udah selesai? Sudah. Sudah. Kalau Bu Reni? Bu Reni belum? Sudah, Pak, sampai perkecambahan biji. Oh, pertumbuhan perkembangan ya? Iya. Oke, ya. Baik, saya akan mulai saja tentang tanah, hara, air ya. Jadi kalau kita lihat gambar di tolong dibuka semua kameranya ya. Kalau kita lihat gambar di di PPT, Anda sudah bisa menebak bahwa itu gambar tanah ya. Tapi nanti kita akan melihat lagi seperti apa tanah itu karakternya dari sisi fisiknya dan seperti apa karakter dari sisi kimiawinya ya. Nanti kita akan lihat dan ini akan sangat penting karena nanti banyak hal yang harus dipahami ya. Di sini juga kita nanti ada beberapa beberapa konsep-konsep dasar yang yang perlu dipahami lagi secara jelas ya. Mungkin yang pertama definisi dulu ya. Jadi tanah itu sebetulnya lapisan permukaan bumi ya yang secara fisik itu berfungsi tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran penopang tegak tumbuhnya tanaman dan menyuplai kebutuhan air serta udara bagi ya. Jadi itu fungsi tanah secara fisik ya. Halo, siapa yang Kemudian secara kimiawi itu berfungsi sebagai gudang dan penyuplai hara atau nutrisi ya. Bisa sebagai senyawa organik, bisa sebagai senyawa anorganik sederhana dan unsur-unsur esensial seperti NPK, Ca, Mg, S, Cu, Zn, Fe, Mn, B, Cl. Dan secara biologis itu berfungsi sebagai habitat biota. Jadi di tanah itu tidak hanya tanaman yang ada, tapi juga biota yang lain ya, yang berpartisipasi aktif dalam penyediaan hara. Ini kan sebetulnya karena sisi pandangnya adalah sisi pandang manusia ya, dan zat-zat aditif ya, pemacu pertumbuhan atau zat-zat juga yang bersifat protektif bagi tanaman. Yang ketiganya secara integral itu mampu menunjang produktivitas tanah untuk menghasilkan biomasa produksi yang baik bagi tanaman obat-obatan, industri, perkebunan maupun kehutanan. Jadi maksudnya begini, bahwa di dalam tanah tadi selain sebagai penunjang untuk tumbuhnya tumbuhan, maka di dalam tanah itu ada biota yang lain. Katakanlah yang paling sederhana itu adalah di tanah itu ada bakteri, kemudian ada jamur. Dan jamur itu atau bakteri itu juga nanti akan berperan di dalam penyediaan hara. Kita akan lihat seperti apa ya peran dari bakteri sama jamur. Kemudian bisa juga menghasilkan ZPT karena jamur bakteri itu juga bisa menghasilkan ZPT, yang ZPT itu nanti bisa dipakai oleh tanaman. Ya. Kemudian juga bisa menghasilkan senyawa-senyawa yang bersifat protektif bagi tanaman, atau sifat-sifat zat-zat yang bersifat toksik bagi tanaman. Jadi tidak hanya yang yang baik bagi tanaman, tapi juga banyak yang ada juga yang jeleknya ya tadi. Jadi kalau pemacu tumbuhan, proteksi itu sifat yang baik yang bisa dipakai oleh tanaman, tapi yang bersifat dia bisa menghambat pertumbuhan itu sifat yang kurang baik yang dihasilkan oleh bakteri maupun jamur ya.
Nah, tadi kalau kita melihat tanah, ya seperti yang di atas tadi, atau kalau di gambar ini kita lihat gambar yang sebelah kanan, orang sedang mengangkat segumpal tanah. Kalau kita lihat tanah seperti itu, mungkin yang terbenak di dalam dalam pikiran kita, tanah itu bersifat solid dan tanah itu bersifat padat. Artinya seluruhnya itu akan merupakan padatan, ya. Tapi nanti kalau kita pelajari lebih jauh, ya kita analisis lebih jauh, ternyata tanah itu komposisinya itu 45% mineral, tadi bisa mineral organik maupun anorganik, 25% udara, 25% air, dan 5% itu bahan organik. Ya, jadi tanah itu kalau kita lihat itu 50% itu terdiri dari udara dan air. Ya, Anda mungkin akan bertanya-tanya apa mungkin gitu, ya tanah yang tadi yang kita lihat seperti ini, ternyata 25%-nya atau 50%-nya itu adalah udara dan air. Ya. Nanti kita akan buktikan bahwa sekitar 50% itu berupa udara dan air itu benar. Gitu. Ya. Tapi sekarang sebelum kita mempelajarinya lebih dalam, mungkin kita akan bertanya-tanya apa iya gitu ya. Oke, kita tinggalkan saja dulu ya. Tadi bahan organik di tanah ada berapa persen? 5%. Ya. Bahan organik di tanah itu ada 5%, itu rata-rata. Yang mineral tadi juga 50% itu rata-rata. Ya, air 50% rata. Udara 50% itu juga rata-rata. Jadi itu bukan ukuran yang fix, itu adalah ukuran rata-rata. Ya, jadi kalau kita lihat nanti ada satu tanah yang misalnya di sini karena kita membicarakan tentang bahan organik, satu jenis tanah ada yang bahan organiknya bisa sampai 95%. Tapi ada tanah juga yang bahan organiknya 0%. Ya. Tadi rata-ratanya 5% kan ya. Jadi kalau kita rata-rata kira-kira semuanya 5%. Tapi kalau kita lihat nanti secara real, ada tanah tertentu di daerah tertentu itu yang bahan organiknya bisa sampai 95%. Tapi ada juga tanah di tempat lain yang bahan organiknya 0%. Kalau di sini dikatakan tanah gambut. Ya, tanah gambut itu bahan organiknya 95%. Sedangkan padang pasir itu nggak punya bahan organik. Kenapa kira-kira di padang pasir tidak ada bahan organik? Kira-kira siapa yang punya jawaban? Kenapa di padang pasir bahan organiknya 0? Karena nggak bisa nyerap bahan organik bukan Pak? Jadi pada jatuh ke bawah gitu Pak? Ya, belum benar. Kenapa kira-kira di padang pasir itu 0% bahan organiknya? Di padang pasir ada makhluk hidup nggak? Ada sedikit. Ya, kalau sedikit artinya dia bisa di apa? Kalau sedikit dia bisa diabaikan kan? Iya Pak. Bahan organik itu berasal dari apa? Makhluk hidup. Berasal dari makhluk hidup. Iya benar. Jadi bahan organik itu berasal dari makhluk hidup. Kalau tidak ada makhluk hidup di satu tempat, berarti bahan organiknya itu sama dengan 0. Karena tidak ada sisa makhluk hidup di situ. Ya. Nah, ini terjadi di padang pasir. Padang pasir itu hampir tidak ada makhluk hidup. Kalau ada juga sedikit sekali gitu. Ya. Dan yang sedikit itu bisa kita abaikan. Sehingga tidak ada makhluk hidup yang mati di sana.
Ketika tidak ada makhluk hidup yang mati, berarti tidak ada sisa bahan organik yang kemudian masuk ke dalam tanah. Dan karena tidak ada sisa makhluk hidup bahan organik yang masuk ke dalam tanah, maka bahan organiknya sama dengan nol. Sebaliknya tanah gambut. Tanah gambut itu apa? Pernah tahu tanah gambut? Ada yang rumahnya di sekitar Palembang atau di sekitar pantai timur Sumatera atau di Riau, atau yang lebih spesifik lagi, yang lebih jelas lagi di Kalimantan. Pernah ke Kalimantan, pernah ke Riau, pernah ke mana? Ke Palembang gitu belum? Udah pernah belum? Belum. Ya. Pernah. Pernah, karena saya kampungnya di Kalimantan. Oh, kamu di mana di Kalimantan? Di Pontianak. Pontianak cukup banyak juga. Tapi yang paling banyak selatan sama timur. Tapi di Pontianak juga cukup banyak. Gambut, tahu ya gambut ya? Tahu, Pak. Ya, gambut itu sebetulnya bukan tanah. Meskipun orang selalu menyebutnya tanah gambut. Gambut itu sebetulnya sisa bahan organik yang tidak mengalami degradasi secara sempurna. Ya. Apa kira-kira artinya? Kalau saya mengatakan bahwa gambut itu adalah sisa berdegradasi secara sempurna. Degradasi itu apa? Degradasi itu proses Sama kayak penghancuran sempurna. Jadi proses penghancuran tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna kira-kira? Jadi Anda harus tahu kenapa tidak sempurnanya, kenapa kemudian menjadi gambut, itu harus tahu prosesnya. Kira-kira kenapa? Dia tidak mengalami penghancuran secara sempurna. Karena nggak ada pengurainya bukan, Pak? Enggak. Kenapa? Kira-kira kenapa? Karena Proses pembusukannya terjadi secara anaerob, Pak. Jadi nggak bisa benar-benar membusuk. kenapa anaerob? Kenapa Anda mengatakan di situ anaerob? Karena basah dekat sama air. Oke, ya. Kan kalau kita lihat di pantai timur Sumatera, kemudian di pantai-pantai yang ada di Kalimantan itu terdiri dari rawa. Rawa itu kan daratan yang secara permanen digenangi oleh air. Ketika dia digenangi oleh air, maka di dasarnya, di dasar rawa itu kondisinya anaerob. Jumlah oksigennya sedikit. Kenapa? Kenapa jumlah oksigennya sedikit? Kenapa? Siapa yang tahu? Karena oksigen itu tidak larut di dalam air. Jadi, sehingga kalau di air maka oksigen itu sangat rendah. Ya, kalau di udara oksigen itu kan 28%, ya. Tapi di air itu hampir 1/1000-nya gitu. Jadi kalau 1/1000-nya kira-kira 0,0028%. Jadi sangat kecil oksigennya. Tadi benar bahwa karena oksigennya kecil, maka kondisinya anaerob. Ketika kondisinya anaerob, maka proses degradasi itu tidak bisa terjadi secara sempurna. Degradasi itu kan membutuhkan oksigen. Pemecahan itu membutuhkan oksigen, membutuhkan
energi dari respirasi. Jadi kalau energi dari respirasinya nggak ada, maka energinya itu akan sangat rendah. Ketika energinya sangat rendah, maka proses penghancuran itu tidak bisa berlangsung secara sempurna. Ketika tidak bisa berlangsung secara sempurna, maka kita akan lihat yang paling banyak dari sisa organik itu apa? Kalau kita lihat dari tanaman, yang paling dominan dari bahan organik dari tanaman, apa yang paling dominan? Yang paling dominan itu apa? Dinding sel. Dinding sel itu apa dominannya? Selulosa. Iya, selulosa. Selulosa itu kan rantai panjang dari glukosa. Ya, jadi ketika dia dalam bentuk rantai panjang, dia tidak akan terurai di dalam air. Ketika dia tidak terurai di dalam air, maka dia tetap berbentuk sebagai fibril. Fibril apa? Fibril selulosa. Kalau Anda masih ingat tentang dinding sel. Ya, saya sudah berkali-kali mengatakan ke Anda harus paham dari awal. Kalau tidak, kalau Anda tidak ingat konsepnya, maka Anda nggak bisa ngikutin. Gitu loh. Ya. Kan kita sudah bahas bahwa sel itu punya dinding. Dan dinding itu terdiri dari fibril selulosa. Nah, fibril selulosa ini tidak bisa hancur. Dan dia akan menjadi fibril, tetap menjadi fibril. Jadi dia berupa apa? Seperti seperti berkas-berkas yang kecil-kecil gitu, yang kecil. Jadi kayak apa namanya? Kayak serpihan-serpihan yang kecil. Nah, serpihan ini tidak akan hancur karena dia dalam bentuk serpihan. Ketika dia mengendap, maka bentuknya seperti tanah. Karena warnanya gelap, kemudian dia juga seperti serpihan, jadi seperti lumpur kecil-kecil gitu, sehingga kita terkecoh gitu, kita menganggapnya sebagai tanah, tapi sebetulnya dia bukan tanah, karena dia adalah bahan organik. Ya, kalau tanah tadi bahannya apa? Bahannya tanah. Air, udara, mineral, sama mineral, ya, yang paling banyak itu mineral di air, di tanah itu. Jadi dia bukan mineral, tapi dia bahan organik. Dan ini nanti penting ketika misalnya kita membicarakan bagaimana pertanian di lahan gambut, seperti apa. Ya, ada lahan gambut yang bisa menunjang pertanian, tapi ada lahan gambut yang nggak bisa menunjang pertanian. Nah, alasannya itu nanti kita juga bisa kemukakan ketika kita tahu karakter lahan gambutnya. Ya. Oke. Jadi ini ini yang terjadi ya di di tanah. Tapi proporsi bahan organik di tanah pertanian yang baik itu idealnya 15% itu bahan organik. Jadi tanah pertanian yang baik itu juga harus punya bahan organik yang cukup. Kenapa harus cukup? Nanti kita akan lihat bahwa bahan organik itu juga berperan di dalam pengikatan hara dan pengikatan air. Bahan organik itu akan membuat koridor bagi akar untuk tumbuh dengan baik. Jadi banyak perannya, ya. Tapi nanti kita bahas satu-satu, ya. Nah, ini sumber bahan organik di tanah. Jadi ada cover crop, kemudian ada crop residue, kemudian ada manure, ada kompos. Ya. Jadi cover crop itu tanaman penutup, ya. Ya, tanaman yang di atas tanah lah. Yang paling gampang, mau rumput, mau pohon itu sama-sama menghasilkan menghasilkan litter, menghasilkan sampah, ya, guguran daun, ya, itu yang nanti jatuh ke permukaan tanah dan nanti dia hancur di tanah. Ketika hancur maka dia menjadi bahan organik untuk tanah,
Ya, kalau crop residue juga sama, jadi bekas tanaman yang mati. Ini gambarnya ini adalah bekas tanaman padi yang kemudian nanti akan hancur di sawah, kemudian dia akan menjadi bahan organik. Tapi sawah-sawah sekarang bahan organiknya makin sedikit. Kira-kira kenapa? Padahal kita tahu kan crop residue itu kan sisa tanaman padi kan yang nanti akan hancur di permukaan tanah sehingga nanti dia menjadi bahan organik. Tapi kalau kita lihat sekarang pada kenyataannya lahan sawah itu hampir kekurangan bahan organik. Kira-kira kenapa? Masih belum betul. Siapa yang bisa? Penggunaan pestisida untuk lahan sawah, Pak. Belum betul. Karena aliran airnya, Pak. Kan karena alirannya kan terus-menerus ya, Pak. Jadi haranya juga terbawa, Pak. Kita bicara bahan organik. Tadi saya mengatakan bahwa kan di sawah itu biasanya sisa padi itu dibiarkan kan di permukaan lahan ya. Dia akan dibiarkan di lahan tersebut sehingga karena ada cuaca, karena ada air hujan dan sebagainya, bahan organik itu akan hancur dan dia masuk ke tanah. Ketika dia masuk ke tanah, maka dia akan menambah bahan organik di sawah tersebut. Tapi tadi saya mengatakan, ya, tapi pada kenyataannya sekarang ya, bahan organik di sawah itu sudah jauh berkurang. Pertanyaannya kenapa? Ada yang mau nyoba jawab? Kalau dia pernah ke kampung atau dia pernah jalan lewat sawah, dia tahu. Karena dibersihkan bukan, Pak, terus biar bisa ditanam lagi. Iya, karena sekarang orang kan ketika menanam padi itu kan tidak lagi setahun 2 kali, tapi mungkin setahun 3 kali. Karena setahun 3 kali, maka ketika dia panen, maka sawah itu harus buru-buru dibersihkan dari sisa tanaman. Kalau dibiarkan busuk dulu, baru kemudian ditanami lagi, itu memerlukan waktu yang lama. Karena untuk membusukkan sisa tanaman padi pada lahan pertanian itu butuh waktu yang cukup panjang. Supaya cepat dibersihkan dan ditanam lagi harus diapain? Sisa tanamannya. Ya, dia dibakar, iya benar dibakar. Ketika dia dibakar, masih ada nggak bahan organiknya? Sudah tidak ada, Pak. Sudah nggak ada. Sisanya apa? Sisa pembakaran itu. Sisa pembakaran itu abu. Karbonnya udah kebakar. Yang tersisa itu abu. Anda tahu nggak abu itu apa? Abu. Jadi kalau Anda bakar kayu, kan itu jadi abu kan? Nah, abu itu sebetulnya apa? Abu itu adalah mineral atau oksida logam yang tidak bisa dibakar. Jadi ketika kita membakar sisa tanaman, maka semua bahan organiknya itu terbakar. Yang tidak terbakar tadi apa? Yang tidak terbakar apa? Mineral dan oksida logam itu tidak terbakar. Bermanfaat nggak mineral sama oksida logam dari pembakaran sisa tanaman yang ada di sawah misalnya? Ada gunanya nggak? Ayo, kira-kira gimana? Ayo coba pakai logikanya. Ada nggak kira-kira gunanya?
Ada nggak? Nabil, mana Bil? Ada gunanya ya Pak, mineral buat diangkut bukan Pak? Diangkut kemana Bil? Diangkut ke tanamannya bukan Pak? Oh, enggak. Jadi jadi gini, ketika misalnya di lahan pertanian itu ada sisa tanaman, kalau kita biarkan sampai membusuk, maka dia akan bermanfaat untuk meningkatkan bahan organik pada tanah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kemudian kita tidak mau membiarkannya supaya membusuk karena membutuhkan waktu yang lama, maka kita membakar. Anda mungkin lihat kalau ada orang panen padi, itu kemudian sisa tanamannya itu akan dibakar. Tadi saya mengatakan ketika dibakar, maka semua bahan organik yang ada itu akan terbakar. Yang tersisa itu abu. Dan abu itu adalah mineral dan oksida logam. Mineral dan oksida logam ini, tadi saya tanya, kira-kira bermanfaat enggak? Jadi kita kembali lagi, tanah itu kan tempat hara, sumber hara. Hara itu kan mineral dan oksida logam. Dan ketika hara dan oksida logamnya dikembalikan ke dalam tanah kembali, maka tanah akan mendapatkan pasokan mineral sama oksida logam kembali dari abu. Jadi abu itu juga bermanfaat untuk menambah hara di dalam tanah. Cuman kerugiannya pada tanah itu akan kehilangan apa? Unsur organiknya, Pak. Kehilangan bahan organik. Nanti kita akan lihat apa sih peran dari bahan organik. Itu yang nanti akan kita. Tapi secara umum tidak terlalu dirugikan karena mineralnya masih tetap ada. Cuman bahan organiknya yang berkurang. Kalau bahan organiknya berkurang, tentu ada konsekuensinya, gitu. Ya, nanti kita lihat satu-satu. Ini komponen dari tanah, ya. Jadi tanah itu tadi kalau kita lihat seperti yang sebelumnya, gambar sebelumnya. Kalau kita uraikan, kalau kita pelajari secara rigid itu sulit. Ya, makanya kemudian orang ketika belajar tanah secara fisik saja. Secara fisik itu nanti hanya dibedakan pada ukuran butir tanahnya. Ya, nanti kita akan melihat bahwa butir tanah itu ada 3 kelompok yang besar. Ya, ketika ukurannya besar-besar, maka butir tanah itu kita sebut pasir. Ya. Jadi ketika ukurannya besar-besar, maka butir tanah itu kita sebut pasir. Ukuran yang besar itu berapa sih? Kira-kira antara 2 mm sampai 0,05 mm diameternya. Jadi kalau tanah itu ukurannya 2 mm sampai 0,05 mm, maka tanah itu dikelompokkan sebagai pasir. Ini juga tidak terlalu benar gitu loh. Ya. Karena nanti ada butir tanah yang lain yang ukurannya segitu sebetulnya bukan pasir gitu loh. Ya, tapi di sini kita melihat hanya dari sisi ukuran, ya. Jadi kita membagi tanah dari sisi ukuran partikelnya saja. Ya, selain pasir, nanti kita juga akan menemukan yang namanya debu. Debu itu lebih kecil dari pasir, ya. Nah, debu itu ukurannya kira-kira 0,05 sampai 0,002. Ya, 0,05 sampai 002 mm. Jadi kecil sekali. Ya. Kemudian selain pasir, ada satu lagi jenis tanah yang kita sebut dengan clay. Kita sebut dengan liat. Ya, liat itu ukuran tanahnya atau ukuran partikelnya lebih kecil dari 0,002 mm. Jadi lebih dari setengah milimeter namanya pasir, antara 0,05 mm sampai 0,002 mm itu namanya debu.
Lebih kecil dari 0,002 itu namanya liat. Jadi gampang saja ukuran itu, ya. Nah, selain ada pasir, ada debu, ada liat di dalam tanah, yang tadi saya sampaikan, ada bakteri, ada juga jamur, ya. Nanti punya peran bakteri sama jamur itu dalam tanah untuk apa? Selain yang tadi saya katakan di pembahasan sebelumnya, ya, bisa menghasilkan JPT, bisa menghasilkan protecting, bisa juga menghasilkan bersifat merugikan bagi tanaman, ya. Oke. Ini fungsi tanah. Tadi kita udah bahas yang pertama tempat pertumbuhan dan perkembangan akar tanaman, ya. Jadi akar tanaman itu tumbuh dan berkembang di dalam tanah. Yang kedua, menyediakan kebutuhan primer bagi tanaman. Kebutuhan primernya itu air, udara, dan unsur hara. Ya. Yang ketiga, penyedia kebutuhan sekunder tanaman. Ya, jadi bukan primer. Kalau primer itu ya dibutuhkan dalam bentuk tersebut. Misalnya air ya harus dalam bentuk air. Dalam bentuk unsur hara harus dalam bentuk unsur hara. Nah, kalau yang sekunder itu kebutuhan merupakan dari dari hasil hasil metabolisme yang dilakukan oleh bakteri maupun jamur, ya. Bisa dalam bentuk JPT, itu bisa hormon, vitamin, asam organik, bisa dalam bentuk antibiotik dan toksin atau anti hama, itu kalau dia protecting, ya, protektif untuk tanaman, ya. Tapi juga kadang-kadang dia toksin juga, toksisitas bagi tanaman, gitu, ya. Kemudian yang keempat sebagai habitat biota tanah tadi untuk bakteri dan jamur, ya. Kemudian juga untuk habitat hewan-hewan kecil di tanah. Ada cacing, kemudian ada kumbang dan sebagainya. Itu biasanya orang tanah akan menyebutkan banyak, ya. Kemudian ini ada sifat fisik tanah yang penting yang harus Anda ketahui. Ya, kita mulai masuk ke sifat fisiknya. Tadi kan kita baru berkenalan dengan tanahnya. Tanah itu apa, ukurannya seperti apa, gitu. Terus ada apa saja di situ, gitu, ya. Nah, sekarang kita baru masuk ke sifat fisik tanah. Ya, sifat fisik tanah itu ditentukan oleh yang pertama, jumlah, ukuran, bentuk, susunan, dan komposisi dari partikel tanah. Komposisinya tadi apa saja? Haranya bukan, Pak? Bukan, komposisi tanah tadi apa saja? Berdasarkan ukuran tadi yang saya bilang. Penyusun tanah itu tadi apa saja? Bagian dari tanah. Ada 3. Pasir, liat, sama debu. Ya, jadi sifat fisik tanah itu sangat ditentukan oleh berapa jumlah pasirnya, berapa jumlah liatnya, berapa jumlah debunya. Ya, bagaimana susunan liatnya, bagaimana susunan pasirnya, bagaimana susunan debunya. Kemudian komposisinya, berapa persen pasirnya, berapa persen liatnya, berapa persen debunya. Itu sifat fisik tanah. Jadi kalau kita buat permutasinya jumlahnya sangat besar, ya, sehingga nanti kita akan memerlukan batasan-batasan, ya, memerlukan ukuran-ukuran definisi tanah ini tanah apa, tanah ini tanah apa. Karena tadi kalau kita lihat komposisinya bedanya nanti bisa macam-macam. Ya, di dalam 1 meter persegi tanah, ya, kalau Anda
ke halaman rumah Anda, 1 meter persegi tanah di depan di halaman rumah Anda, itu proporsi pasir debu liatnya bisa berbeda antara satu titik dengan titik lain. Kalau proporsinya berbeda, maka sifat fisik tanahnya juga berbeda. Gitu loh. Jadi kita nanti kalau melakukan penelitian tanah itu tidak boleh kemudian karena berdekatan kita bilang tanah ini sama dengan tanah yang ini, gitu, nggak bisa. Ya, oke. Yang kedua, sifat fisik tanah ditentukan oleh macam dan jumlah bahan organik. Tadi saya mengatakan bahan organik berapa kira-kira rata-ratanya? 15%, Pak. 5%. Yang terbaik itu untuk lahan pertanian kira-kira 15%. Nanti juga 15% itu belum tentu baik. Nanti kita mesti melihat juga rasio CN gitu loh. Rasio karbon sama nitrogennya. Ya, jadi belajar tanah itu nggak enak gitulah, susah gitu. Makanya Bu Reni itu nggak pernah mau ngajar tanah, ya karena Bu Reni nggak pernah belajar tanah gitu. Ya. Saya karena sudah terlanjur pernah mengambil kuliah tanah di UGM, sehingga saya ya bisa paham sedikit lah tentang tanah. Yang saya sampaikan mungkin nggak tahu saya pernah menyampaikan atau tidak. Saya pernah ngambil kuliah tanah itu sama profesor siapa namanya saya lupa di UGM. Itu ada 7 orang, 3 dari Fakultas Biologi, 4 itu dari Fakultas Pertanian jurusan tanah. Jadi kita ada 7 orang yang ambil mata kuliah dasar-dasar ilmu tanah, dan yang lulus cuma 1. Udah 1 dapat C lagi, yang lain nggak lulus. Jadi itu nilai C saya ada 2 nilai C saya, salah satunya kuliah tanah. Ya, tapi saya tidak merubah nilai C itu meskipun itu kuliah S2. Karena C itu sudah membanggakan buat saya, karena saya lulus satu-satunya yang lulus, gitu. Yang lain nggak lulus. Ya, jadi karena susah kuliah tanah itu. Ya. Oke. Jadi jumlah bahan organik itu bisa macam-macam. Ya. Jadi nanti kita juga akan belajar bahan organik dari tanaman, dari hewan itu bisa macam-macam. Jadi jumlahnya, macamnya itu juga bisa menentukan sifat fisik tanah. Kemudian volume dan bentuk pori tanah. Tadi berapa pori tanah? Di awal saya menyebutkan berapa persen kira-kira pori tanah? Pori tanah itu kira-kira berapa persen? Rongga udara, yang paling gampang rongga udara lah. Rongga udaranya berapa persen? Sekitar 25. Sekitar 25%. Bisa lebih besar nggak? Setahu saya waktu itu pernah diomongin juga di mata kuliah ilmu hara itu bisa sampai 50-an, Pak. Iya, tapi bisa lebih besar dari 25 nggak? Bisa. Bisa. Nah, caranya gimana? Caranya gimana, Daniel? Kalau cara kurang tahu, Pak, maaf. Wah. Anda tahu orang macul di kebun? Tahu, Pak. Orang macul di kebun, kemudian orang membajak sawah, tahu? Ya. Nah, membajak sawah itu adalah upaya kita untuk meningkatkan pori pada tanah. Jadi meningkatkan ruang udara di tanah. Jadi petani memacul tanah, ya mencangkul sawah, petani membajak sawah itu tujuannya untuk meningkatkan jumlah ruang yang ada di tanah. Untuk apa? Untuk memperbanyak udara. Dari udara apa yang diperlukan? Oksigennya, Pak. Oksigennya. Oksigen untuk apa?
Oksigen untuk apa oksigen? Respirasi biji. Untuk respirasi, untuk melakukan proses respirasi. Akar itu butuh oksigen yang banyak. Karena akar berfungsi untuk menyerap hara. Akar berperan untuk menyerap air. Ketika hara akan masuk ke sitoplasma sel-sel akar, maka dibutuhkan energi yang sangat banyak. Karena air hara itu akan melintasi membran. Ketika dia melintasi membran, maka dia harus diangkut secara aktif. Dia harus diangkut dengan menggunakan energi. Jadi kalau udaranya banyak, oksigennya banyak. Kalau oksigennya banyak, respirasinya baik. Kalau respirasinya baik, maka proses penyerapan, proses pengangkutan hara, proses pengangkutan air, itu juga akan baik. Jadi semua itu berkaitan. Gitu. Ya, jadi Anda jangan terpaku menghafal. Nggak akan pernah dapat. Gitu loh. Ya. Kemudian perbandingan udara dan air pada pori tanah itu juga akan berpengaruh pada sifat fisik tanah. Ya, jadi kalau tanahnya berbeda, maka airnya sama udaranya pasti berbeda. Kalau saya katakan di pasir lebih banyak mana, air atau udara? Di Udara. pasir, ya? Udara. Kenapa? Kemarin waktu praktikum tentang tanah, waktu kita coba di pasir itu dia nggak bisa nyerap air, Pak. Nggak bisa nyerap air. Kenapa? Karena permukaan pasir itu tidak bisa mengikat air. Permukaan pasir itu apa? Pasir itu terbuat dari apa? Secara umum. Terbuat dari? Mineral bukan. Dari apa? Pasir terbuat dari apa? Mineral Terbuat dari kuarsa. Ya, kuarsa itu yang contohnya paling gampang kalau Anda lihat itu gelas itu loh, gelas. Gelas yang Anda pakai minum itu dibuat dari kuarsa. Kaca itu ya, kaca itu dibuat dari kuarsa. Kuarsa itu ditambang di pasir. Di pasir yang putih, putih bening itu kuarsa. Di mana putih bening? Pasir yang yang putih bening itu banyak kira-kira di mana? Di pantai bukan Pak? Iya di pantai. Kalau di pantai banyak lah. Tapi di pantai-pantai di Jawa itu biasanya hitam. Yang putih itu yang paling banyak di mana? Pernah jalan-jalan ke Belitung? Enggak. Belum. Jadi sekali-kali jalan-jalan. Hari ini Sriwijaya Air itu berulang tahun, yang ke-17 tahun. Saya dengar dari radio. Dan katanya hari ini mereka jual tiket pesawat itu sampai periode April tahun 2021 itu 170.000 sekali penerbangan. Jadi Anda kalau mau jalan-jalan ke Belitung, pulang pergi beli aja beli aja tiketnya Sriwijaya gitu. Anda bisa pulang pergi ke Belitung. Ya sekali-sekali jalan-jalan gitu. Saya masih kuliah tingkat 2 udah jalan-jalan ke Belitung. Udah jalan-jalan ke Surabaya. Udah jalan-jalan kemana lagi ya saya? Sampai tingkat 2 kuliah. Jadi saya udah jalan-jalan jauh-jauh gitu loh. Jalan-jalan jauh-jauh juga gratis. Kenapa gratis? Karena saya ikut di proyek penelitian. Jadi waktu itu saya juga magang penelitian. Jadi ada proyek penelitian saya ikut. Nah, saya dikirim ke Belitung
selama sebulan, terus saya dikirim ke Surabaya gitu ya. Nah itu saya pakai liburan itu. Enak jalan gratis ya. Tapi di Belitungnya masih zaman dulu. Ya, Belitung tahun 82, Anda bayangkan. Belitung masih sepi banget itu. Ya. Oke. Jadi air itu pada pasir jumlahnya sedikit, udaranya banyak. Sebaliknya pada liat, tanah liat, ya, ukurannya tadi besar atau kecil ya? Kecil, Pak. Kecil, ukurannya kecil liat itu. Nah karena ukurannya kecil, dilihat itu porinya juga kecil. Karena porinya kecil, maka udaranya juga sedikit. Lihat juga bermuatan negatif, sehingga dia bisa mengikat senyawa-senyawa yang bermuatan positif. Air itu kan bersifat bipolar. Jadi dia punya kutub positif, dia punya kutub negatif. Sehingga air banyak diikat di tanah liat. Oleh sebab itu tanah liat lebih banyak airnya, udaranya lebih sedikit. Dan ini akan membuat sifat fisik tanah itu berbeda. Jadi sifat pasir itu berbeda dengan sifatnya liat. Ya. Oke, nah dari sifat fisik tanah yang penting itu ada dua. Tadi kita udah lihat ternyata sifat fisik itu dipengaruhi oleh macam-macam. Dari macam-macam ini masih dibagi dua lagi. Ya. Ada yang disebut dengan tekstur dan ada yang disebut dengan struktur. Ya, jadi kita bisa dengan mudah. Kalau tekstur itu, kalau struktur dulu. Struktur itu apa sih? Struktur organisasi. Struktur itu apa jadinya? Susunan, Pak. Iya, susunan partikelnya. Jadi susunan partikelnya bentuknya seperti apa gitu. Jadi struktur itu ditentukan oleh susunan partikelnya. Ya, kalau tekstur yang pasti bukan struktur gitu loh. Jadi apa selain struktur? Jadi bukan susunannya. Selain susunan apa? Kira-kira. Tekstur itu adalah proporsi. Tadi yang kita bicarakan di nomor 1. Proporsi dari pasir, liat, debu. Kan tanah itu tadi terdiri dari pasir, liat, debu, dan bahan organik kan. Nah di sini kita nggak usah bicarakan dulu bahan organik. Kita hanya membicarakan pasir, liat, debu. Nah proporsi dari ketiganya itu akan disebut dengan tekstur. Tapi bagaimana kemudian pasir, liat, debu ini tersusun, itu kita sebut dengan struktur. Jadi bagaimana susunannya itu struktur. Bagaimana proporsinya itu tekstur. Nanti kita akan lihat. Ternyata berbeda sekali ya. Ini ukuran ya, ukuran tadi ya. Jadi ada pasir, kemudian ada debu, dan ada liat. Jadi kalau kita lihat yang paling bawah itu clay, liat itu. Ya, di atasnya pasir itu debu. Pasir sendiri ukurannya macam-macam. Ya, ada yang very coarse, ada coarse sand, ada medium sand, ada fine sand, ada very fine sand. Ada pasir yang halus. Ya. Jadi macam-macam ya. Ini perbandingannya kira-kira. Kalau di sebelah kiri itu ukuran pasir, kalau kira-kira pasir itu ukurannya sebagai titik seperti itu, maka debu itu di
sebelah kanannya. Ukurannya kira-kira segitu. Dan pasir itu yang paling kanan. Jadi ukurannya sangat besar. Ini perbandingan antara pasir, liat, dan debu. Artinya ini perbandingan yang diperbesar ya. Kalau sebesar ini pasir bukan? Kalau yang sebelah kanan kira-kira. Kalau dari foto di PPT itu pasir bukan? Kalau ukuran segitu. Kalau ukurannya ANSI sebesar itu, kira-kira itu pasir bukan? Bukan. Pasir tadi ukurannya berapa? Tadi di pertama, saya jelaskan ke Anda. Pasir ukurannya berapa? Iya, 0,05 sampai 2 mm. Ini ukurannya lebih dari 2 mm enggak? Yang digambar? Iya, Pak. Iya, kalau udah lebih besar dari 2 mm namanya apa? Namanya batu. Iya, batu. Gampang kan, namanya batu. Kalau lebih besar dari batu lagi, apa namanya? Ada yang orang Jawa nggak? Ada namanya kerikil. Ada namanya kerakal. Ada yang Jawa nggak? Siapa yang Jawa? Samuel namanya Wiryo gitu. Tapi bukan Jawa kamu kan, well. Siapa yang ada yang Jawa? Enggak. Jadi orang Jawa itu punya nama yang cukup lengkap. Kalau kecil-kecil namanya kerikil, tapi kalau sudah besar-besar namanya kerakal. Kalau lebih besar lagi itu udah batu kebo gitu ya. Gitu. Jadi Anda kalau ke Kaliurang, Anda akan lihat batu yang ukurannya besar-besar. Ada batu yang segede rumah gitu loh. Ya. Dan ketika Merapi meletus, batu itu terbang di udara. Anda bayangkan itu loh. Batu segede rumah itu terbang gitu loh, karena letusan. Dan itu yang kemudian turun ke bumi, itu yang disebut dengan bom itu. Jadi ketika batunya besar, kemudian terlontar ke udara, turun ke bawah, namanya bom. Kalau yang kecil-kecil namanya lapili. Anda harus belajar juga geografi, geologi gitu. Ya, oke. Jadi ini hanya perbandingan ya. Ini perbandingan, nah ini tekstur. Ya, tapi sebelum sampai situ saya akan menunjukkan dulu. Ini cara mengukur apa? Memberi nama tekstur itu tadi. Tadi saya mengatakan tekstur itu apa? Itu apa tadi? Proporsi dari pasir, liat, sama debu. Ada 3 komponen. Ada komponen pasir, ada komponen liat, ada komponen debu. Sehingga di sini disebut dengan persen. Persen sand, persen clay, persen silt. Jadi kalau kita punya sebongkah tanah, kemudian tanah itu kita uraikan, berapa pasirnya, berapa debunya, berapa liatnya, maka proporsi debu liat di tanah itu kita sebut sebagai apa tadi? Tekstur. Tekstur. Jadi tekstur itu adalah proporsi. Dan kita sudah lebih mudah untuk belajar tekstur itu karena sekarang orang sudah membuat membuat segitiga tekstur. Jadi ini yang disebut dengan segitiga tekstur. Kalau Anda lihat di situ yang paling bawah itu adalah persen sand. Persen dari pasir. Dari 0% sampai 100%. Jadi dari sebelah kanan itu 0%. Sampai ke kiri itu 100%. Kemudian di sebelah kiri itu persen clay. Persen clay juga dari 0% sampai 100%. 0%-nya dari bawah, dari ujung 100%-nya sand.
Ya, 100% clay itu di puncak. Dan ada persen silt, ada proporsi silt dari 0% sampai juga 100%. 0% itu di puncak, titiknya berimpitan dengan 100%-nya clay. Dan 100%-nya silt itu berimpitan dengan 0%-nya pasir. Jadi cara membacanya seperti itu. Nah, bagaimana kita tahu? Tadi saya bilang, kita mengambil tanah, kemudian tanah itu kita uraikan. Kita uraikan, kita pisahkan. Berapa jumlah pasirnya, berapa jumlah liatnya, berapa jumlah debunya. Kalau kita sudah dapatkan persentasenya, maka persentase itu kita masukkan ke dalam segitiga ini. Ketika kita memasukkan ke dalam segitiga, nanti kita akan mendapatkan seperti ini. Ya, kita bisa tahu, oh tanah ini termasuk tekstur ini. Gitu. Ini contohnya tanah yang diteliti, yang hijau itu, yang hijau. Ya, tanahnya itu ternyata 70% pasir, 10% liat, dan 20% debu. Ketika diambil ininya apa istilahnya, titik potongnya, ya, titik potong proporsinya, ternyata titik potong itu berada di soil texture atau tekstur tanah yang dikategorikan sebagai sandy loam. Ya, debu, ya, pasir berdebu, sandy loam. Ya, karena dia yang paling banyak itu cuman debu sama pasir, dan pasirnya paling banyak, jadi pasir berdebu. Kalau debu berpasir, banyakkan debunya daripada pasirnya, Pak. Iya, banyakkan debunya dibandingkan pasir. Kalau tanah berbatu, Banyakkan tanahnya. banyak tanahnya dibandingkan Batunya. batunya. Kalau batu bertanah, Banyakkan batunya dibanding tanahnya, Pak. iya. Anda pernah ke mana? Wonogiri. Anda pernah ke Wonosari. Wonosari di mana? Ada orang Jogja nggak? Nggak ada. Atau ada orang ini, orang Kupang? Nggak ada. Jalan-jalan dong ke Jogja, jalan-jalan ke Kupang. Ya, nanti di sana Anda tahu mana tanah yang berdebu, berbatu, mana yang batu bertanah. Jadi di Wonosari, ya, di selatannya Jogja, itu ada pegunungan kapur. Dan di pegunungan kapur itu tanah mineralnya sedikit sekali. Sehingga kalau kita lihat di situ, yang paling banyak itu batu. Karena kalau kapur itu kan sebetulnya batu karang, ya. Dan tanah tanah mineralnya itu hanya di sela-sela batu karang. Jadi yang kelihatan itu batu karangnya, tanahnya nggak kelihatan. Sehingga kita mengatakan di sana sebagai batu bertanah. Kalau di tempat kita kan banyakkan tanahnya dari batunya kan, sehingga kita bilang tanah berbatu. Sama di Kupang juga seperti itu. Di Kupang itu batu bertanah. Ya meskipun di Kupangnya ya, tapi di daerah lainnya nggak juga sih. Saya pernah jalan dari Kupang itu sampai ke perbatasan timur-timur. Saya pernah naik kendaraan umum, atau saya pernah naik ojek gitu ya. Dari Kupang sampai ke perbatasan timur-timur itu melewati 33 sungai. Jadi sepanjang perjalanan itu melewati 33 sungai, dan sungainya yang punya jembatan itu cuma 3. Jadi 30 sungai itu tidak punya jembatan. Lewatnya gimana?
Lewatnya itu mobil atau motor itu harus jebur ke dalam sungai. Untung sungai di sana nggak dalam. Sungai di sana itu hanya di atas dengkul gitulah. Ya dalamnya kira-kira sekitar berapa? 50 cm, 60 cm gitu. Tapi sungainya cukup lebar. Lebarnya bisa sampai berapa? Bisa sampai 50 meter gitu. 30 meter gitu. Cukup lebar. Ya, jadi tadi saya bilang di sana ada sungai 33, tapi yang punya jembatan cuma 3. Ya, jadi Anda bayangkan di sana itu belum merdeka. Kalau Anda di Jakarta kan udah merdeka kan, sampai bukan sungai juga di Jakarta itu jembatannya ada. Jadi di Jakarta tidak hanya sungai yang punya jembatan, yang bukan sungai juga punya jembatan. Di mana yang ada? Di Jakarta. Di mana? Anak kan tinggal di Jakarta kan? Di mana tempat yang ada jembatannya tapi tidak ada sungainya? Jembatan busway, Pak. Iya, jembatan penyeberangan, jembatan Semanggi, itu kan jembatan kan? Ada sungainya enggak? Enggak ada. Itu di Jakarta, jadi tidak punya sungai tapi punya jembatan. Nah di sana, di timor itu ya, di Kupang itu ada sungai tapi nggak ada jembatannya. Gitu. Tadi yang saya bilang, Anda di sini merdeka. Kenapa merdeka? Karena tidak ada sungainya juga ada jembatan. Di sana banyak sungai tapi nggak punya jembatan. Jadi kalau sudah bulan Desember seperti ini ya, jadi sudah musim penghujan, di sana sekolah libur. Kenapa sekolahnya libur? Nggak bisa berangkat, Pak. Iya, nggak bisa nyebrang. Jadi kalau ada sekolahnya di seberang kali, muridnya di sini, dia nggak bisa nyebrang kalau udah musim penghujan, karena sungainya banjir. Ya, jadi kalau di sana libur itu pas musim hujan, itu libur. Ya. Saya pernah sampai ke perbatasan timor, ya, timor di Kupang. Tahun berapa saya lupa, saya ke sana. Ya. Dan saya naik ojek itu kira-kira 5 jam. Jadi ada dari satu tempat ke tempat lagi, dan itu hanya tiga kecamatan. 3 kecamatan saya naik ojek itu selama 5 jam. Asik lewat sana itu. Ya. Itu ya tempat yang jauh dari peradaban. Ya. Oke. Nah ini contoh yang tadi saya bilang ya, soil texture. Jadi Anda harus tahu, Anda harus mencari proporsinya ada di titik mana, ya, dari sisi persentasenya. Jadi nanti kita akan latihan soal lah, karena nanti saya kasih soal, kalau tanahnya hasil proporsinya seperti ini, kira-kira jenis tanahnya apa? Anda jangan khawatir nebak-nebak, karena dikasih gambar ini nanti. Saya kasih gambar, Anda tinggal kira-kira ini tanah apa ya, gitu. Ya, oke. Nah, tekstur tanah ini berhubungan dengan yang pertama plastisitas. Plastisitas itu apa? Kelenturan. Nah, ya, plastisitas itu mudah atau tidak dibentuk. Jadi dia mudah diubah-ubah bentuknya atau tidak. Ya. Untuk apa sih tanah diubah-ubah bentuknya kira-kira? Kalau Anda pernah kepikir lah gitu. Anda buat apa dari tanah gitu. Buat kayak keramik gitu bukan sih, Pak? Iya, keramik itu benar. Keramik itu bisa dibuat seperti bunga, seperti daun. Bahkan dibuat teko, dibuat gelas.
cangkir yang Anda pakai untuk minum itu dibuat dari keramik. Jadi dia mudah dibentuk atau tidak sangat tergantung pada teksturnya. Kira-kira tekstur apa yang paling mudah untuk dibuat bentuknya? Tanah apa? Tanah liat. Tanah liat. Iya benar, tanah liat. Tanah liat, Pak. Nah, tanah liat itu adalah tanah yang paling mudah untuk diubah-ubah bentuknya. Ya. Jadi mau dibuat teko, mau dibuat piring, mau dibuat gelas, mau dibuat macam-macam itu dari tanah liat. Dan lantai keramik itu juga dari tanah liat. Cuman tanah itu nanti harus dibakar, harus dipanaskan. Keramik itu juga dipanaskan kan? Jadi kalau Anda lihat keramik, orang buat keramik setelah dibentuk, maka keramik itu harus dimasukkan ke dalam oven. Dan dia harus dibakar sampai 3000 derajat. Untuk apa? Kalau dibakar biasanya untuk apa? Airnya hilang, Pak. Iya, untuk menghilangkan airnya. Jadi kalau dibakar sampai 3000 derajat berarti tanah itu akan mengalami dehidrasi yang sangat hebat. Dan dehidrasi itu akan menguras habis seluruh air yang ada di tanah itu. Kenapa harus dibakar sedemikian hebat baru airnya lepas dari tanah? Kira-kira, ayo siapa yang berpikirnya out of the box itu? Karena air terikat di tanah, Pak. Iya, karena air terikat pada partikel tanah itu dengan sangat kuat. Jadi untuk mengusirnya juga dibutuhkan energi yang sangat besar, panas yang sangat tinggi. Ketika dia dipanaskan dalam bentuk panas yang sangat tinggi, dia baru terusir keluar. Sehingga untuk membuat keramik itu harus dibakar dengan panas yang sangat tinggi. Ketika dia kehilangan air secara sempurna atau yang kita sebut dengan dehidrasi secara sempurna, maka sifat tanah liat itu akan berubah. Dia akan berubah total. Kalau mula-mula tanah liat itu bisa menyerap air, kenapa bisa menyerap air? Ayo, saya tanya lagi. Saya mereview lagi. Kenapa tanah liat bisa menyerap air dalam jumlah banyak? Tadi saya sudah menjelaskan. Permukaannya bersifat higroskopis. Hampir benar. Permukaannya Higroskopis. hampir benar, berarti belum benar 100%. Sam, apa? Hidrofilik. Belum benar juga, belum benar juga. Ayo, siapa yang bisa? Tadi saya sudah menjelaskan, karena permukaan dari tanah liat bermuatan negatif. Sedangkan air itu bersifat bipolar. Kalau saya mengatakan bipolar berarti dia punya muatan positif, dia juga punya muatan Negatif. Sehingga tanah liat itu bisa mengikat bagian positifnya air. Dan ikatan ionik antara air dan tanah liat itu akan terjadi sangat kuat. Sehingga tadi saya bilang, untuk menghilangkan airnya dibutuhkan panas yang sangat tinggi. Tapi ketika dia dehidrasi, maka sifat fisik tanah liat itu akan hilang. Tanah liat yang tadinya bermuatan negatif itu akan hilang muatannya. Kalau dia sudah tidak punya muatan, berarti dia tidak apa? Kalau muatannya hilang, berarti dia Nggak bisa mengikat air lagi, Pak. Iya, dia tidak bisa mengikat air lagi. Itu sebabnya kenapa gelas keramik itu tidak basah.
Anda minum pakai gelas keramik kan, pakai cangkir keramik itulah. Ya kan? Basah nggak cangkirnya? Enggak, Pak. Enggak. Karena tadi kemampuannya, muatannya itu hilang. Sehingga dia tidak bisa menyerap air lagi. Jadi semua yang dipanaskan secara ekstrim, itu akan berubah sifat fisiknya. Nanti kita juga lihat akan seperti misalnya tadi gambut, ya gambut itu juga akan berubah sifatnya. Sehingga pengelolaan gambut itu harus hati-hati, ya. Oke. Jadi itu yang disebut dengan plastisitas, ya, mudah dibentuk. Yang kedua, tekstur tanah itu berhubungan dengan permeabilitas. Permeabilitas itu apa? Daya serap, Pak. Ya? Daya serap. Daya serap kurang pas. Apa kira-kira? Ayo, kurang pas. Cuma kurang pas saja. Permeable. Kan udah kita bicarakan permeable, impermeable gitu kan. Selective permeable. Permeable itu apa? Kemampuan untuk meloloskan ya, kemampuan tanah untuk biar suaranya nggak kenceng. Kemampuan tanah untuk meloloskan air supaya memudahkan dia melewati air gitu, Pak. Mungkin. Iya, mudah atau tidaknya dilewati oleh air itu permeable. Kira-kira yang mudah dilewati air yang mana? Pasir. Yang sulit? Liat. Iya. Kenapa pasir mudah dilewati? Karena pori-porinya besar, Pak. Karena pori-porinya besar. Kenapa liat sulit dilewati? Pori-porinya kecil, Pak. Karena pori-porinya kecil, itu cuma lawannya doang ya. Tadi kan saya sudah mengatakan sebelumnya bahwa pasir itu tidak bermuatan. Dia tidak punya muatan sehingga dia membiarkan air itu lewat gitu loh. Nggak diikat sama dia. Itu sebabnya kenapa pasir itu bersifat permeable. Sedangkan liat ada muatan negatifnya kan? Sehingga ketika air lewat itu ditahan sama dia gitu loh. Ditahan sama muatannya. Anda jangan lewat gitu loh. Saya pegang Anda gitu. Sayang Anda nggak pernah lihat film ya. Ada dulu film Indonesia. Ini siapa ini? Ya, jadi kejar adaku kau kutangkap gitu loh. Ada judul film. Tapi ini tidak hubungan dengan sana. Oke ya. Oke. Itu sebabnya ya. Terus kekerasan. Tanah yang keras itu yang mana? Tanah pantai itu keras enggak? Keras, Pak. Pantai keras. Kalau tanah yang di tanah daratan keras enggak? Keras itu artinya mudah diuraikan sama tidak mudah diuraikan. Tanah pasir itu ya? Tanah pantai nggak keras, Pak. Tanah darat keras ya, Pak. Iya, kan Anda lihat anak-anak main dengan pasir kan? Anak-anak aja mudah gitu loh, nyendok pasir gitu loh. Sebaliknya itu kalau di tanah daratan itu tidak mudah untuk memecahkan tanah gitu. Jadi tanah pasir itu tanah yang tidak keras. Jadi kekerasannya itu rendah gitu, dibandingkan dengan tanah daratan yang sebagian besar itu liat. Ya. Oke. Dan tekstur itu berhubungan dengan subur. Subur itu terkait dengan banyak sedikitnya
Unsur unsur hara. Jadi kalau haranya banyak, kita sebut sebagai tanah yang subur. Tapi kalau haranya sedikit, kita sebut dengan tanah yang tidak subur. Tapi ternyata ada istilah lain, produktivitas. Apa sih bedanya subur sama produktif? Kira-kira apa dari sisi bahasa? Kalau Ya, Kak. kalau subur itu kan kandungan haranya ya Pak ya. Kalau misalnya produktivitas itu tanah itu udah berapa kali menghasilkan panen gitu Pak? Kenapa bisa menghasilkan panen? Kan harusnya yang subur juga menghasilkan panen kan? Tapi tanah yang subur belum tentu dipakai Pak. Ya kalau sama-sama dipakai lah, sama-sama dipakai. Gimana kira-kira? Produktivitas tuh bisa dipakai berkali-kali gitu bukan Pak tanahnya Pak? Nah, yang subur nggak bisa dipakai berkali-kali. Yang subur jadi kalau habis kita pakai haranya habis gitu Pak, dia lama daur ulangnya. Kan tadi banyak kan, kalau subur banyak haranya kan, kalau dipakai kan belum tentu habis. Kalau belum tentu habis berarti bisa dipakai berkali-kali. Apa ayo? Pak, mau coba Jadi, bantu. Silakan Hans. Kalau kan tadi Bapak nanya tanah yang produktivitas sama subur. Kalau subur hanya sekedar yang kayak udah dibilang sama si Nabil, kalau subur itu dia hanya mengandung banyak zat hara gitu ya. Nah, kalau namanya produktivitas itu kayaknya itu dia nggak hanya mengandung banyak zat hara, bisa aja dilihat dari faktor-faktor lainnya juga, makanya dia bisa dipakai-pakai terus. Kayak mungkin si tanahnya itu selain ada suburnya kan biasanya juga dicek kayak apakah tingkat keasaman si tanahnya itu bagaimana, terus kayak kembali lagi kayak bagaimana permeabilitas tanahnya itu, sehingga makanya kalau umpamanya banyak aspek yang tinggi biasanya produktivitas tanahnya itu juga akan tinggi Pak, begitu mungkin kali. Kenapa kalau tadi pH-nya Hans? Pengaruh pH itu apa Hans? pH itu hubungan dengan si tanaman tanaman itu Pak, karena kan kayak contohnya pada biji contohnya buat berkecambah itu kan harus pH-nya itu tidak boleh terlalu asam atau tidak terlalu basah, dan juga kalau tanaman pas sudah bentuk lanjut juga harus dilihat juga berdasarkan keasamannya juga Pak, gitu kali Pak. Apa fungsinya keasaman? Ayo, karena kamu jawab saya tanya terus Hans. Ya Pak, maaf Pak, kenapa? Apa fungsinya keasaman? Fungsi keasaman tanah itu buat menjaga kesuburan tanah juga Pak. Kan kayak kalau ada zat hara itu biasanya juga berhubungan juga tentang tanahnya itu, kayak kalau umpamanya biasanya pH-nya terlalu tinggi atau terlalu rendah gitu ya, biasanya kondisi atau komposisi zat hara yang terdapat di tanah tersebut tidak efektif untuk. Siapa yang membantu Hans? Dari pertanyaan tadi, apa hubungannya pH? Ya, coba Bill. pH itu hubungannya, pH itu kalau misalnya dia asam dia bisa ngelepas hara dari tanah Pak. Jadi hara itu di tanah bisa lepas karena pH asam Pak, tapi nggak boleh terlalu asam juga. Nggak boleh di bawah 5, kalau nggak salah harus 5, berapa gitu Pak. Iya, kenapa itu belum tahu ya. Oke, jadi saya akan menjelaskan dulu. Subur itu tadi kan banyak sedikitnya hara yang ada di dalam tanah. Jadi kalau haranya banyak kita sebut dengan subur, kalau haranya sedikit kita sebut dengan tidak subur. Sebaliknya produktivitas itu terkait dengan berapa banyak hara yang bisa diambil oleh tanaman. Ya, jadi kalau
haranya banyak yang bisa diambil oleh tanaman atau haranya banyak tersedia bagi tanaman, maka kita sebut tanah itu produktif. Tapi kalau haranya cuma sedikit, kita sebut tanah itu tidak produktif. Kenapa yang banyak kita sebut produktif? Karena kalau haranya banyak, pasti tanaman yang di atas itu akan menghasilkan pertumbuhan yang baik dan akan menghasilkan hasil yang banyak. Sehingga kita sebut dengan produktif. Tapi kalau haranya enggak tersedia, maka tanaman itu tumbuhnya juga tidak baik dan produksinya juga sangat sedikit, sehingga kita sebut tidak produktif. Jadi keduanya sama-sama berhubungan dengan hara. Tapi kalau yang satu hanya menjelaskan jumlah, banyak atau tidak. Tapi yang kedua, yang produktif itu terkait dengan tersedia atau tidak tersedia. Jadi kalau tersedianya banyak, maka kita katakan produktif. Tapi kalau tersedianya sedikit, kita katakan tidak produktif. Kemudian apa hubungannya dengan pH? pH itu saya sudah menjelaskan ke Anda. pH itu adalah apa? Ayo. Saya sudah jelaskan dari awal, dari Anda biologi umum. Positif log H+. Iya. pH itu adalah positif log H+. Hidrogen enggak? Ya, hidrogen, H+. Semakin banyak H+-nya, maka pH-nya akan semakin asam. Dan H+ itu nanti menjadi ion yang dipertukarkan di tanah. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tapi sekarang saya hanya mengatakan bahwa H+ itu nanti bentuk ion yang akan dipertukarkan oleh tanah dengan hara, unsur hara. Jadi kalau H+-nya banyak, maka nanti H+ itu akan diserap tanah, sebaliknya tanah akan melepaskan hara. Kalau haranya lepas, haranya artinya tersedia. Karena kalau haranya belum lepas dari tanah, hara itu tidak tersedia bagi tanaman. Akar tanaman itu nggak sanggup merampok hara dari partikel tanah. Jadi akar tanaman baru bisa mengambil hara kalau hara itu sudah lepas dari partikel tanah. Jadi semakin banyak H-nya, semakin asam tanah, maka semakin banyak H+. Semakin banyak H yang dipertukarkan di tanah hanya diserap oleh tanah, ionnya, haranya dilepas oleh tanah. Ketika dilepas, maka dia akan menjadi tersedia, menjadi produktif. Ya, saya biasanya ngasih contoh yang paling sederhana itu warung Padang. Ya, di warung Padang itu banyak nggak makanan? Banyak, Pak. Banyak. Tapi bagi Anda itu banyak itu dia cuma subur sama tidak subur. Ketika banyak makanan masih banyak, Anda mengatakan subur. Tapi kalau makannya sedikit, Anda mengatakan tidak subur. Tapi Anda boleh makan nggak di warung Padang itu? Boleh nggak Anda ambil makanannya? Boleh, Pak. Boleh, kalau Bayar. iya, bayar itu apa? Penukar kan? Oh. Nah, itu H+, penukar itu H+. Jadi kalau Anda punya penukarnya, Anda bisa bayar, Anda bisa makan, dan itu Anda baru mengatakan itu produktif, warung Padang itu produktif, karena saya bisa makan makanannya. Tapi kalau Anda tidak punya penukarnya, Anda tidak punya uang, produktif enggak warung Padang itu? Enggak, karena Anda nggak bisa mendapatkan makanannya. Gitu. Bisa kira-kira dibayangkan ya? Jadi apa itu subur, apa itu produktif? Ya, jadi tanah yang subur belum tentu produktif. Sangat tergantung pH. Nanti kita bahas lebih lanjut. Oke, sampai sini kita selesai dulu, sudah jam 5 lewat. Tolong ini kita kapan lagi ketemu? Minggu depan, Pak. Minggu depan. Ini kelas apa? Campur ya? Campur, Pak. Iya. Ya, campur. Oke, jadi di hari Selasa saja ya? Tidak ada jam lain? Iya, hari Senin praktikum, Pak. Hari Senin udah mulai praktikum? Iya. Oke, ya nanti kita ketemunya Selasa saja. Ya, saya pikir masih cukup karena waktu kita masih cukup banyak ya.
Oke, kita sampai di sini. Tolong di absen saja ya. Dibuka kameranya semua. Absen. Mohon maaf Pak, bisa di stop sharing dulu, soalnya biar kelihatan semuanya. Oke, baik. Untuk foto dari aba-aba dari saya, untuk halaman 1, 1, 2, 3. Lanjut di halaman 2, 1, 2, 3. Dan yang terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Oke, kita sampai sini dulu. Kita sudahi dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tetap sehat. Kita ketemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.